Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Saya merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Di sini saya akan membahas mengenai aspek keberlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban dan saya di sini dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlakuan saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIKNR CSRS. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi berikut. Yang pertama ada akuntansi pertanggungjawaban. Kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu, yaitu akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen tahun 2006 adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini ditujukan untuk manusia, peran mereka, serta tugas yang dibebankan kepada mereka dan bukan sebagai mekanisme impersonal untuk akumulasi dan pelaporan data secara keseluruhan. Manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban ini adalah memberikan kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi selama jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Lalu, untuk tujuan akuntansi dari pertanggungjawaban ini, yang pertama adalah untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Dan yang terakhir, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu ada sasaran-sasaran dari akuntansi pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, adanya kemudahan identifikasi, di mana pertanggungjawaban dari individu manajer untuk kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kinerja. Ya, lalu yang kedua adanya keuntungan motivasional, yaitu jika sistem akuntansi pertanggungjawaban diimplementasikan, pertimbangan kemampuan keuntungan motivasi yang dijamin. Lalu yang ketiga, ketersediaan data di mana mekanisme untuk menyajikan data kinerja telah disediakan. Yang keempat, kesiapan informasi yang merupakan ketersediaan data-data informasi terbaru dan relevan yang dibuat dan digunakan untuk mengestimasi biaya atau pendapatan masa depan yang sesuai dengan standar untuk Departemen Penganggaran. Lalu yang kelima, adanya akuntansi pertanggungjawaban membantu dalam perencanaan dalam pengambilan keputusan. Lalu adanya pendelegasian dan pengendalian. Yang ketujuh ada prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban. Yang terakhir ada input dan output, di mana input ini sumber daya yang digunakan disebut input dan output adalah biasa disebut sebagai pendapatan. Adapun akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional, di mana mereka terdapat perbedaan dalam hal cara operasi yang direncanakan dan cara data akuntansi yang diklasifikasikan dan diakumulasikan. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban pada datanya memberikan sentuhan pribadi terhadap mekanisme akumulasi datanya dengan cara membahasnya bersama manajer segmen secara langsung, serta dengan menyediakan tujuan dan hasil kinerja aktual atas faktor-faktor operasional kepada siapa manajer tersebut bertanggung jawab dan mampu melakukan pengendalian. Lalu pada akuntansi konvensional, data ini diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional ini mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Lalu materi selanjutnya jaringan dan menetapkan pertanggungjawaban. Pada jaringan pertanggungjawaban ini, untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkup wewenang untuk setiap individu dari eksekutif puncak sampai ke karyawan pada tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Tidak boleh ada tanggung jawab yang tumpang tindih pada tingkatan hierarki yang berbeda. Dan pada intinya, pada jaringan pertanggungjawaban ini akan berfungsi dengan baik apabila mengandung kesesuaian yang sempurna antara tanggung jawab dan wewenang dalam semua tingkatan. Sedangkan menetapkan pertanggungjawaban ini, di mana tanggung jawab adalah pemenuhan suatu pekerjaan, di mana faktor yang paling penting dalam menggambarkan pertanggungjawaban ini adalah masalah tingkat diskresi dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan guna melaksanakan fungsi atau tugas yang didelegasikan. Selanjutnya ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat pendapatan atau revenue center, di mana merupakan pusat pertanggungjawaban
yang outputnya diukur dalam rupiah tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Contohnya seperti departemen pemasaran, pusat distribusi, bagian barang jualan di toko serba ada, atau tenaga penjualan individual. Lalu yang kedua ada pos biaya atau cost center, di mana merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa seperti departemen pengiriman, departemen penerimaan, departemen kredit, dan departemen pelayanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada pusat laba atau profit center, di mana pusat laba ini adalah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya, dan manajer ini akan dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Contohnya adalah divisi korporat yang memproduksi dan menjual produknya. Lalu ada pusat investasi atau investment center, di mana manajer pusat investasi akan bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Lalu ada korelasi dengan struktur organisasi. Yang pertama, adanya struktur vertikal. Dalam struktur vertikal ini, organisasi itu dibagi berdasarkan fungsi utama dan tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi. Penjualan dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab kepada struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Lalu struktur horizontal, di mana jika untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka di struktur horizontal inilah pendelegasian tanggung jawab yang paling sesuai, di mana mereka nanti akan bertanggung jawab atas produksi, penjualan, pendanaan, atau dengan kata lain seluruh bidang fungsional dalam area atau kelompok produknya. Lalu yang terakhir ada pemilihan struktur, di mana biasanya perusahaan yang menghasilkan dan menjual beberapa produk yang berbeda mungkin akan menggunakan struktur horizontal, sedangkan perusahaan yang menghasilkan beraneka ragam produk di setiap pabriknya akan menggunakan struktur horizontal. Selanjutnya perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban, di mana pada anggaran pertanggungjawaban ini memiliki karakteristik yaitu bahwa manajer pusat pertanggungjawaban akan dibebani dengan target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Lalu untuk akumulasi data membutuhkan adanya klasifikasi 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Yang pertama, biaya diklasifikasikan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, dalam setiap pusat pertanggungjawaban, biaya tersebut diklasifikasikan berdasarkan apakah biaya tersebut dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Lalu yang terakhir, biaya tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis biaya atau berdasarkan pos pelaporan seperti gaji, perlengkapan, bahan baku, dan sewa. Pelaporan pertanggungjawaban, di mana produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban ini adalah laporan pertanggungjawaban yang kinerjanya secara periodik. Laporan ini merupakan media yang melalui biaya yang dapat dikendalikan, efisiensi manajerial yang dapat diukur, dan pencapaian tujuannya dapat dinilai. Adapun asumsi keberlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban, yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian, yaitu mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan yang akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, ada struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankannya melalui hierarki organisasi. Dan terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan persaingan. Lalu ada kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi, di mana akuntansi pertanggungjawaban ini mengasumsikan bahwa pengendalian organisasi ditingkatkan dengan menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Sedangkan kapabilitas untuk mendorong kerjasama, akuntansi pertanggungjawaban ini meningkatkan kerjasama organisasi dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Dan biasanya masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban ini terdapat pada klasifikasi biaya, konflik antar departemen, keterlambatan pelaporan, overloading informasi, ketergantungan lengkap akan menipu. Baiklah, sekian pembahasan dan materi yang saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.